Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Kita akan belajar mengenai ekonomi mikro Islam dan topik kita pada kesempatan kali ini ialah mengenai teori produksi Islami. Kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa yang akan kita bahas, yang pertama adalah mengenai evaluasi teori produksi konvensional, tetapi sebelum itu kita akan berangkat dari pengertian dan ruang lingkup produksi menurut Islam. Kemudian kita juga akan belajar mengenai faktor produksi dalam kerangka Islam, selanjutnya produksi dalam kerangka maslahah, dan penentuan balas jasa dalam perspektif Islam. Untuk evaluasi teori produksi konvensional di sini kita akan lebih menitik beratkan kepada faktor-faktor produksi, gitu. Mengapa produksi ini penting untuk kita pelajari dan menjadi topik yang menjadi bab tersendiri juga dalam ekonomi mikro Islami? Alasannya ialah karena tanpa kegiatan produksi maka kegiatan ekonomi akan berhenti. Demikian pula sebaliknya, tanpa adanya kegiatan ekonomi ya maka kegiatan produksi akan berhenti. Nah, kegiatan produksi ini merupakan mata rantai yang menghubungkan antara konsumsi, ya, aktivitas konsumsi dan juga aktivitas distribusi. Beberapa definisi dan pengertian mengenai produksi diantaranya yang pertama, produksi diartikan sebagai usaha untuk menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber daya ekonomi oleh manusia. Kemudian yang kedua, produksi ini juga diartikan sebagai aktivitas yang menciptakan manfaat di masa kini, juga di masa mendatang. Kemudian kegiatan produksi itu sendiri ialah usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik material suatu barang saja, tetapi juga moralitas yang ada dalam suatu sistem ekonomi ya, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup bersama. Sebagaimana digariskan dalam agama Islam bahwa tujuan hidup kita di muka bumi ini adalah kebahagiaan. Tapi kebahagiaan kita juga tidak terhenti di dunia, namun akan berlangsung juga sampai nanti di perjalanan kita selanjutnya di akhirat. Kemudian dalam teori ekonomi mikro konvensional sendiri, kegiatan produksi ini sudah dinyatakan melibatkan dua variabel yang memiliki hubungan fungsional atau saling mempengaruhi. Yang pertama adalah input dan yang kedua adalah output. Nah, input ini adalah beberapa masukan yang akan dipergunakan dalam suatu proses produksi. Di antaranya kita mengenal ada berbagai macam faktor produksi gitu ya. Nah, input ini maksudnya adalah faktor produksi, di antaranya tenaga kerja atau labor, modal, capital, material, energi, tanah, informasi, dan manajerial. Kemudian setelah itu akan ada proses transformasi, proses produksi, yang mana di dalam proses produksi atau transformasi ini juga ada beberapa faktor eksternal yang terlibat, di antaranya adalah teknologi, kondisi ekonomi, kondisi politik, maupun keadaan sosial budaya yang mewarnai proses produksi atau proses transformasi tersebut. Kemudian dari proses yang sudah dilakukan maka akan didapatlah output. Nah, tetapi output ini selain produknya ya juga ada limbah gitu, dan ini tuh harus kita perhatikan juga karena output produksi itu tidak hanya produk yang kita ingin produksi ya, tapi juga ada limbah dan ada juga kita harus mengeluarkan informasi, entah itu informasi mengenai aktivitas produksi kita ataupun informasi mengenai keuangan ya, laporan keuangan. Apalagi kalau perusahaan yang melakukan proses produksi ini adalah perusahaan yang sudah go public, nah maka mereka harus rutin melakukan yang namanya press release ya, atau rilis berita ke masyarakat. Di dalamnya memuat mengenai aktivitas produksi mereka, kemudian tanggung jawab sosial dan masyarakat mereka atau kita sebut juga sebagai CSR ya. Kemudian juga informasi keuangan gitu, laba atau rugi perusahaan dalam kurun waktu tertentu itu juga diinformasikan. Nah, nanti kemudian dari output inilah perusahaan yang mana tadi
mengumpulkan input, nah itu akan memperoleh feedback. Feedbacknya diberikan oleh siapa? Oleh para pengguna ya, entah itu konsumen, entah itu persatuan buruh gitu, atau pemerintah. Nah, di sini teman-teman sudah melihat apa itu input dan apa itu output yang dimaksud dalam suatu proses produksi. Kemudian menurut Hanif, dari penelitiannya di tahun 2010, produksi ini lazim diartikan sebagai aktivitas untuk menciptakan nilai barang atau menambah nilai terhadap sesuatu produk. Bisa itu barang maupun jasa. Nah, kemudian barang dan jasa yang diproduksi ini harus yang dibolehkan dan menguntungkan. Dan juga harus memperhatikan aspek kehalalan dan aspek toyibnya ya, halal dan baiknya menurut Islam. Dari sekian ulama Muslim ya yang concern terhadap permasalahan mengenai produksi juga adalah Al-Ghazali. Nah, Al-Ghazali di sini mengklasifikasikan aktivitas produksi menjadi 3 klasifikasi besar gitu ya. Yang pertama adalah industri dasar. Yang dimaksud dengan industri dasar ini apa sih? Yang dimaksud dengan industri dasar ialah industri-industri yang menjaga kelengkapan hidup manusia, terdiri dari 4 jenis aktivitas, yaitu agrikultur untuk makanan, tekstil untuk pakaian, konstruksi untuk perumahan, dan aktivitas negara termasuk penyediaan infrastruktur, khususnya untuk memfasilitasi produksi kebutuhan barang-barang pokok masyarakat. Kemudian, aktivitas produksi yang kedua adalah aktivitas produksi untuk alat-alat penyokong, seperti industri baja ya, atau industri besi, eksplorasi dan pengembangan, serta sumber daya hutan. Jadi ini terkait dengan barang-barang tambang yang diperlukan bagi kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas komplementer, yakni yang berkaitan dengan industri dasar seperti penggilingan dan pembakaran produk-produk agrikultur. Contoh produksi sederhananya ialah seperti berikut. Yang pertama, kita akan memproduksi nasi gitu ya. Yang pertama kita lakukan waktu akan memproduksi nasi ya, kita menyemai benih gitu. Kita menyemai benih padinya, kemudian kita menanam padi, menggiling padi, mengangkut beras, memperdagangkan beras, kemudian setelah itu berasnya diolah menjadi nasi ataupun juga bisa disandingkan dengan lauk pauk yang lain. Gitu. Kemudian kita masuk ke prinsip dasar produksi dalam Islam. Yang pertama, seluruh kegiatan produksi dalam Islam terikat pada tatanan nilai moral dan teknikal. Teknikal ini ya maksudnya adalah secara praktisnya gitu harus Islami. Kemudian yang kedua, kegiatan produksi dalam Islam juga harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Selain tadi, yang pertama, memperhatikan nilai-nilai moral Islam atau akhlak. Kemudian yang ketiga, sebagai seorang pelaku produksi ya, kita juga harus menyadari bahwa permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan atau relatif scarcity terutama ya dalam Islam, tapi juga lebih kompleks. Bisa jadi itu karena kesalahan atau kehilafan kita sendiri sebagai produsen. Nah, sehingga kita perlu mewaspadai dan mawas diri supaya kita tidak menjadi salah seorang yang membuat atau yang mengakibatkan adanya permasalahan ekonomi. Kemudian produksi dalam Islam, yang pertama tadi terikat pada moralitas Islam ya. Perbedaan dari perusahaan non-Islami tak hanya pada tujuannya, tapi juga pada kebijakan ekonomi dan strategi pasarnya. Itu perbedaan yang paling mendasar antara perusahaan yang Islami dan perusahaan yang non-Islami. Perlu dititik beratkan bahwa bukan perusahaan Muslim ya kita bilang di sini, tapi perusahaan yang Islami. Artinya ialah perusahaan yang praktik usahanya itu sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam Islam gitu. Bisa saja suatu perusahaan itu dimiliki oleh seorang muslim, bahkan seluruh karyawannya beragama muslim, tetapi ternyata mereka tidak mempraktikkan nilai-nilai Islami secara komprehensif, secara menyeluruh. Nah, berarti itu bukan termasuk perusahaan yang secara kafah Islami gitu ya.
Nah, kemudian yang kedua, dalam mengusahakan atau dalam melakukan aktivitas produksi, maka kita perlu mempertimbangkan adanya skala-skala prioritas, terutama dalam kaitannya untuk menentukan produk apa yang mau kita buat gitu. Jadi di sini kita kan tahu ya skala prioritas itu ada 3, ada daruriyah yang mana itu merupakan primer, hajiyah, tersier, dan tahsiniyah sekunder. Bahkan tahsiniyah ini udah masuk ke dalam golongan bermewahan kalau dalam Islam. Nah, ini juga berlaku pada seluruh mata rantai produksi. Produk apa yang dibuat, kemudian setelah itu kita tentukan bahan-bahannya dapat dari mana dan peralatannya itu bisa pakai apa gitu. Nah, kita perlu tahu nih mana saja yang doruri, mana saja yang primer, mana saja yang tersier, dan mana aja yang sekunder. Kita utamakan fungsi, bukan utamakan merek, meskipun memang merek itu kadang menjamin kualitas ya, tapi jika ada produk dengan harga yang relatif lebih rendah, tapi dengan fungsi yang sama kayak yang mahal, nah itu bisa kita gunakan sebagai penghematan gitu dalam melakukan aktivitas produksi. Kemudian produksi dan aspek sosial kemasyarakatan ini adalah tadi ini nilai-nilai yang membedakan produksi Islami dan non-Islami. Yang kedua, kegiatan produksi dalam Islam harus menjaga nilai-nilai keseimbangan dan harmoni dengan lingkungan. Teman-teman mungkin bertanya-tanya ya, kenapa kalau dalam ekonomi mikro Islam ini harus gitu. Ya memang inilah ekonomi mikro Islami ini adalah bagian dari ekonomi yang dilihat dari sudut pandang etis gitu. Kenapa perlu? Karena kalau kegiatan ekonomi ini nggak diimbangi dengan etika yang baik, itu jadinya malah akan menyengsarakan masyarakat dan akan mempercuram kesenjangan antara si pemilik modal dan yang tidak punya modal. Makanya kita perlu mendakwahkan gitu ya. Kalau dari sisi Islam kita dakwahkan dengan ekonomi Islami gitu. Mungkin di orang-orang yang non Muslim sendiri juga ada, bagi mereka adalah ethical ekonomi gitu ya, ekonomi etis, atau untuk yang peduli lingkungan juga ada yang namanya ecological economy gitu. Jadi tergantung isu-isu sendiri, tapi itu semuanya kalau disatukan ini merupakan ekonomi yang beretika. Nah, makanya teman-teman bisa melihat di sini tadi sudah harus sesuai dengan moral gitu. Sekarang harus menjaga nilai-nilai keseimbangan ya, karena memang kita sebagai seorang pelaku ekonomi harus memperhatikan ini gitu, supaya kita ini kehidupannya akan terus berlangsung sustainable sampai nanti anak cucu. Oke, kita lanjut ke sini ya. Kegiatan produksi ini harus menjaga nilai-nilai keseimbangan dan harmoni dengan lingkungan sosial dan lingkungan hidup dalam masyarakat sehingga terdapat keselarasan dengan pembangunan masyarakat dalam skala yang lebih luas. Nah, dalam keseharian kita sendiri, dalam kehidupan kita bermasyarakat sendiri itu setiap pembangunan itu kan selalu, apalagi kalau pembangunan ini memiliki dampak terhadap lingkungan ya, itu pasti harus yang namanya lolos AMDAL gitu, lolos uji AMDAL, analisis dampak lingkungan, sehingga nanti perusahaan tersebut bisa melakukan aktivitas produksinya, karena ditakutkan kalau ada perusahaan yang mana usahanya ini terkait sama lingkungan sekitarnya, terus mereka nggak ngurus perizinan AMDAL, ya nanti akan berdampak negatif bagi salah satu usahanya. Supaya apa? Supaya aktivitas produksi kita dalam mengelola alam semesta ini itu tidak merusak gitu. Tapi ya namanya ada peraturan, kadang-kadang ada juga segolongan yang merasa peraturan ada untuk dilanggar gitu ya. Tapi itu menjadi pembahasan yang lain. Kemudian selanjutnya, permasalahan ekonomi tidak hanya timbul dari kelangkaan, tadi sudah disampaikan ya, di 3 pembeda antara produsen Islami dan non-Islami ya. Masalah ekonomi selain disebabkan oleh relative scarcity juga disebabkan oleh kemalasan, laziness, baik itu dari si produsen ya, maupun dari si konsumennya juga. Dan pengabaian optimalisasi atau idleness. Jadi dalam melakukan kegiatan produksi itu nggak optimal. Segala anugerah Allah itu
maksudnya tidak dioptimalkan gitu, baik dalam bentuk sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Implikasinya kalau kita ini ada relative scarcity, laziness, terus idleness, maka prinsip produksi ini bukan sekedar efisiensi ya, tapi prinsip produksi ini maksudnya adalah bagaimana mengoptimalisasikan pemanfaatan sumber daya ekonomi dalam kerangka pengabdian manusia kepada Tuhannya. Sumber daya ekonomi ini tadi bisa berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Yang kalau kita split, kalau kita pecah-pecah dalam yang lebih rinci lagi, dan nanti kita kenal ada yang namanya land, labor, ya, capital, sama entrepreneurship. Kemudian dalam Islam, ruang lingkup produksi harus dilakukan untuk merespon apa yang benar-benar secara nyata menjadi kebutuhan dari konsumen. Jadi kalau kita ingin jadi seorang produsen, kita mau jualan, pertama-tama sebelum kita menentukan kita mau jual apa, kita harus tahu dulu nih beberapa opsi yang mau kita jual ini termasuk kebutuhan yang primer, sekunder, atau tersier gitu. Karena kalau dalam Islam kita ini didorong, kita ini dimotivasi untuk memenuhi kebutuhan dulu gitu. Sekiranya kalau sekitar kita ini, target pasar kita ini kebutuhannya udah terpenuhi, yang primer baru kita tawarkan produk-produk yang untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Kemudian akan lebih bermanfaat jika produsen memproduksi barang dan jasa primer yang dapat menunjang kegiatan perekonomian menuju tingkatan yang lebih tinggi. Kalau kita jualan bahan pokok sih memang banyak saingannya ya, tapi sebenarnya itu bisa menunjang kegiatan perekonomian. Tapi semakin ke sini ternyata manusia ini untuk kebutuhan pokoknya sepertinya sudah banyak yang terpenuhi, sehingga sekarang ini yang menjamur justru adalah industri-industri kreatif ya, bahkan sampai kadang tidak masuk akal produk yang sekiranya sebenarnya nggak butuh-butuh banget gitu, tapi ternyata laris di pasaran gitu karena kebanyakan manusia ini mungkin kebutuhannya sudah terpenuhi atau mungkin mereka belum bisa memilah-milah mana kebutuhan dan mana keinginan, sehingga memang sebagai produsen itu kita didorong untuk memenuhi kebutuhan konsumen, tapi konsumen itu tidak bisa kita asumsikan konsumen itu tahu mana kebutuhannya, mana keinginannya. Kadang-kadang konsumen juga nggak ngerti mana yang dia butuh, mana yang cuma dia ingin aja. Sehingga sebagai produsen yang islami, kita juga bisa mengarahkan konsumen untuk, hey konsumen kamu itu kebutuhannya A, B, C, yang D, E, F itu cuma keinginan aja, itu bisa. Ya. Kemudian, masih ingatkah Anda tentang faktor produksi dalam perspektif konvensional yang sudah dipelajari di semester sebelumnya? Ya, kita kembali ke sini ya. Jadi, kita mengingat-ingat yang ada di teori ekonomi mikro kemarin, bahwa dalam ekonomi konvensional, kita mengenal ada 4 faktor produksi. Yang pertama, tanah, termasuk di dalam kategori tanah ini adalah mineral ya, tambang yang ada di dalam tanah, kemudian alam ya, pepohonan, hutan dan sebagainya. Kemudian labor atau tenaga kerja, ya ini sumber daya manusia tapi lebih kepada tenaga kerja yang mana bukan ini tenaga kerja keterampilan aja ya, keterampilan bukan kreativitas yang mana itu menjadi kekayaan intelektual gitu, bukan. Kalau labor ini lebih kepada tenaga dan keterampilan gitu. Kemudian capital ini lebih diarahkan kepada uang, kondisi keuangan. Kemudian entrepreneurship, nah inilah yang membedakan dengan labor. Kalau labor tadi itu keterampilan ya, energinya, tenaganya yang kita gunakan. Kalau entrepreneurship ini lebih kepada kreativitas gitu. Nah sekarang produksi-produksi yang ada sekarang ini, kita bisa melihat bahwa ternyata produksi yang semakin beruntung gitu, punya profit yang tinggi, yang profitable itu ternyata malah justru industri-industri kreatif, bisnis-bisnis kreatif gitu. Ya, startup. Nah, ini adalah entrepreneurship. Yang membedakannya dengan labor itu entrepreneurship ini dia lebih resiko. Jadi nanti kalau labor ini dia akan terima yang namanya gaji atau upah yang sifatnya adalah fixed reward gitu, fixed wage. Nah, sementara entrepreneurship ini enggak. Dia kalau untung bisa untung banget, bisa jadi orang yang paling kaya gitu. Tapi kalau misalkan ternyata dia
idenya itu nggak terlalu kreatif atau nggak laku di pasaran, ternyata nggak diminati masyarakat, maka ruginya juga akan rugi banget. Jadi untuk entrepreneurship ini yang menjadi melekat itu adalah high risk high return-nya. Nah, kalau tadi di ekonomi konvensional kita mengenal ada 4 faktor produksi, maka di dalam kerangka Islam, setelah saya baca dari artikel Fahim Han, itu ada 2 ya. Jadi dikerucutkan lagi menjadi 2 macam faktor produksi. Yang pertama adalah entrepreneurial factors of production, yang kedua adalah hired factors of production. Nah, untuk entrepreneurial factors of production, mereka ini memberikan ya, they provide a definite productive service, memberikan suatu pelayanan yang produktif. Nah, kemudian mereka juga, sebentar, ini kebalik teman-teman. Jadi untuk yang EFP, saya benarkan dulu sebentar ya. Oke, sudah saya koreksi. Jadi yang pertama adalah entrepreneurial factors of production. Jadi mereka lebih memilih untuk berhadapan dengan resiko-resiko resiko-resiko entrepreneur gitulah. Dimana nanti semakin tinggi resiko yang mereka hadapi juga kemungkinan mereka untuk diberikan imbalan semakin tinggi juga ada gitu. Tapi kalau ternyata mereka gagal dalam projectnya, jadi mereka tuh based on project ya. Kalau mereka gagal dalam projectnya, maka ya mereka tidak mendapatkan hasil yang memuaskan atau bahkan malah bisa rugi gitu, rugi bandar. Nah, sementara kalau yang higher factors of production ini tenaga kerja yang mana nanti akan mendapatkan fixed reward, fixed wage atau rent gitu. Jadi upahnya itu tetap setiap bulan, upahnya tetap. Terus misalkan ada kenaikan upah atau kenaikan gaji, itu pun jelas kenapa alasannya, kenapa naik gajinya gitu jelas. Tapi kalau untuk entrepreneurial dia tuh lebih berfluktuasi gitu ya penghasilan mereka. Karena mereka penghasilannya based on project. Kemudian setelah itu kita akan belajar juga, sebenarnya teman-teman udah belajar juga ya di teori ekonomi mikro mungkin mengenai fungsi produksi ya. Fungsi produksi ini maksudnya adalah hubungan antara jumlah input tadi yang sudah kita bahas sebelumnya dan output, yang mana input dan output ini bisa berupa barang maupun jasa yang dapat dihasilkan dalam satu waktu periode. Dalam hal ini input sebagai sebab dan output sebagai akibat, atau input sebagai variabel independen dan output sebagai variabel dependen. Ini quantity, ini fungsi dari input A, input B, input C, dan sebagainya. Kemudian dalam teori produksi juga kita mengenal ada satu variabel input dan juga ada fungsi produksi yang lebih dari satu variabel input. Ini contoh yang mana variabel inputnya cuma satu, yaitu tenaga kerja. Sebagai contoh adalah usaha rumah tangga yang produksi batu split. Nah, batu ini kan didapat itu nggak pakai beli ya, tapi bisa didapat secara gratis gitu dari sungai terdekat atau serpihan batu limbah perusahaan tambang. Gitu. Kemudian diolah, inputnya adalah tenaga anggota keluarga tersebut. Dengan asumsi nggak ada teknologi dan nggak ada tambahan modal untuk meningkatkan jumlah batu split yang diproduksi, maka nanti fungsi produksinya adalah sebagai berikut. Gitu. Sebenarnya masih banyak yang mau disampaikan nih teman-teman, tapi waktu kita terbatas. Jadi akan kita sambung di video selanjutnya ya, atau pertemuan selanjutnya. Baik, jika ada yang dirasa kurang, dan pasti nih sebenarnya banyak yang dirasa kurang, karena emang ini waktunya kurang gitu untuk satu video. Maka bisa disampaikan pertanyaannya di Google Classroom ya, atau di WhatsApp group. Oh ya, kemudian yang membedakan juga faktor produksi nih, tadi saya ketinggalan, antara yang Islami dan yang non-Islami adalah kalau di perusahaan yang non-Islami, maka uang ya, capital ini,
ini masih bisa diputar gitu. Jadi masih bisa dipinjamkan, masih kemudian setelah itu dari uang tersebut akan ada yang namanya interest gitu. Jadi uang itu juga akan mendapatkan imbalan gitu kalau dia bekerja. Tapi kalau di dalam Islam yang namanya uang ini sifatnya seperti entrepreneurship. Kalau di ekonomi konvensional uang ini seperti HFP, Higher Factors of Production, HFP ya. Jadi saat uang ini dipinjamkan maka pengembaliannya itu harus tetap. Itu kalau di konvensional. Tapi kalau di Islam ya uang bisa jadi kita investasikan dulu kalau lagi nggak dipakai gitu. Tapi nanti imbalan dari kita minjemin uangnya ini atau kita investasinya itu adalah seperti EFP, jadi naik turun. Kadang kita juga bisa menanggung kerugian dari apa yang kita investasikan gitu. Jadi yang namanya EFP ini dia imbalannya bisa positif alias profit gitu ya, atau bisa juga negatif atau rugi. Sementara kalau yang HFP ini dia akan selalu dapat hasil. Ya ibaratnya kayak kayak PNS lah gitu, kayak pekerja yang ada di negeri gitu. Atau di swasta, tapi yang pekerja kantoran itu kan setiap bulan selalu dapat fix income kan, selalu dapat pendapatan tetap. Nah itu kalau yang uang di perusahaan konvensional ini, perusahaan yang non-islami, kalau diputar mereka itu asumsinya akan dapat imbalan tetap setiap bulannya. Tapi kalau di yang islami itu akan naik turun sesuai dengan keadaan di mana uang tersebut. Itu ya teman-teman. Masih banyak sebenarnya yang bisa kita bahas mengenai produksi ini, makanya kita lanjutkan di sesi diskusi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti. Dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.